Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat. Wanita meninggalkan ayahnya di kursi roda di jalan dan berjanji untuk segera kembali, baru kembali 12 tahun kemudian. Oliver melihat seorang pria tua di kursi roda di jalan seolah-olah dia sedang menunggu seseorang. Dia memberinya makan dan menawarkan bantuan. Tetapi pria itu menolak. Setelah bertanya-tanya, dia menemukan kisahnya yang mengejutkan. Dan Oliver memutuskan untuk mengambil tindakan. Apa yang terjadi selanjutnya mengejutkannya. Oliver memarkir mobilnya dan melihat ke restoran di blok itu. Itu adalah jalan komersial di Montana dan dia siap untuk makan. Tetapi sesuatu menghentikannya untuk segera pergi ke satu restoran. Seorang pria sedang duduk di kursi roda, menatap sedih semua kendaraan yang lewat. Dia tidak terawat dan memiliki ekspresi paling sedih di wajahnya. Untuk beberapa alasan, adegan ini menarik hati Oliver dan dia mendekati pria tua asing itu. "Halo Tuan," dia memulai. "Apakah kamu lapar?" Pria itu melihat ke atas. "Iya, tapi aku sedang menunggu putriku. Dia akan segera datang." "Oh, bagus sekali Tuan," jawab Oliver dan pergi ke restoran tempat dia membeli sesuatu untuk pria tua itu. Selama makan, dia hampir tidak memperhatikan makanannya dan terus memikirkan pria di luar. Dia merasa ada yang tidak beres. Apakah putrinya benar-benar datang untuk menjemputnya? Oliver tidak tahu, tetapi dia bertanya di sekitar restoran. Pelayan yang baik hati yang telah menyajikan makanannya sebelumnya menjawab pertanyaannya. "Namanya Pak Perkins. Saya sudah bekerja di restoran ini selama 15 tahun. Dan pria itu telah menunggu putrinya di sudut itu selama 12 tahun, Pak." "Apa? Bagaimana mungkin?" "Saat itu saya melihat seorang wanita membantunya keluar dari mobilnya ke kursi roda itu. Saya pikir mereka akan datang untuk makan di sini. Tapi dia kembali ke mobilnya dan pergi. Dia tidak pernah kembali. Menurut Tuan Perkins, putrinya memiliki sesuatu untuk dilakukan dan akan segera kembali," ungkapnya mengejutkan Oliver sepenuhnya. Bagaimana orang bisa meninggalkan orang tuanya seperti itu? Dan mengapa tidak ada yang membantu orang itu? Dia sudah di jalanan selama bertahun-tahun. Dia bertanya, marah padanya. "Tentu saja kami mencoba membantu. Semua restoran di blok ini membawakannya makanan. Dan kami telah menelpon panti jompo dan segalanya. Tapi dia mendorong sendiri kursi roda kembali ke sini. Itu buruk untuk kesehatannya. Jadi penjaga di panti jompo akan membawanya ke sini di pagi hari dan membawanya kembali di malam hari," lanjutnya. "Wow, itu sesuatu setidaknya. Tapi aku masih tidak percaya putrinya meninggalkannya begitu saja," komentar Oliver. "Apa yang bisa kita katakan? Orang bisa kejam." Pelayan itu selesai dan kembali bekerja. Sesuatu dalam diri Oliver menyuruhnya melakukan sesuatu. Dia tidak bisa membiarkan pria itu menjalani hidupnya seperti itu. Dia kembali untuk mengucapkan selamat tinggal pada Tuan Perkins dan memotretnya dengan telepon genggamnya untuk berjaga-jaga. Dia mencoba untuk tidur di kamar hotelnya malam itu, tetapi wajah sedih Tuan Perkins terus muncul di benaknya. Kisahnya mengejutkan, tetapi setidaknya dia tahu bahwa beberapa orang peduli padanya. Bagaimanapun, dia berpikir untuk melakukan sesuatu yang lebih. Jadi dia bangkit dan mengambil laptopnya. Membuka Facebooknya, dia menulis postingan dengan cerita Perkins dan melampirkan fotonya. Berharap komunitas online akan membantunya menemukan keluarganya.
Itu tembakan panjang, dan jika mereka sengaja meninggalkannya, itu tidak akan berhasil. Tapi Oliver punya harapan. Dia bangun keesokan harinya untuk menemukan bahwa ribuan orang telah membagikan postingannya di platform media sosial. Dia tidak bisa mempercayainya. Dia memiliki beberapa pesan di kotak masuknya dari orang-orang yang telah melihat Tuan Parkins. Yang lain mengaku mengenalnya, tetapi ada satu yang menarik perhatiannya. Halo Olive, saya Richard Feinberg, dan saya percaya pria itu adalah ayah mertua saya. Bertahun-tahun yang lalu istri saya, Fiona, meninggalkan ayahnya di suatu tempat dan harus kembali ke rumah karena dia lupa dompetnya. Dia mengalami kecelakaan mobil yang mengerikan dan kehilangan semua ingatannya. Dia perlahan-lahan mendapatkan kembali ingatannya, tetapi lokasi ayahnya tidak pernah tepat. Tidak membantu kami pindah dari Montana ke Nevada ketika kami menikah. Kami mencoba menemukannya dan tidak tahu harus mulai dari mana. Fiona telah pergi ke beberapa terapis selama bertahun-tahun, mencoba mendapatkan kembali ingatannya, tetapi tidak ada yang berhasil. Tapi sekarang postingan Anda telah mengakhiri pencarian kami. Terima kasih banyak. Kami akan tiba dalam beberapa jam. Saya berharap untuk bertemu Anda dengan istri saya. Terima kasih banyak. Oliver terkejut sekali lagi. Dia tidak tahu bahwa sesuatu seperti itu bisa terjadi dan tidak ada yang melakukan apapun sebelumnya untuk memperbaikinya sebelum dia. Tidak bisakah polisi membantu Fiona? Bukankah mereka memiliki anggota keluarga lain? Itu tidak masuk akal. Ayah, Oliver mendengar jeritan putus asa datang dari sebuah mobil. Seorang wanita keluar dan menyeberang jalan dengan berbahaya untuk mencapai ayahnya. Tuan Parkins mendongak dan tersenyum. Sayang, dia berteriak dan hampir mencoba untuk bangkit dari kursinya. Tetapi wanita itu meraihnya dan memeluknya dengan pelukan terbesar di dunia. Mereka berdua mulai menangis. Ini pasti Fiona. Halo, apakah Anda Olive? Seorang pria bertanya saat dia mendekatinya dengan tangan terulur. Wajahnya menunjukkan segala macam emosi. Tetapi terutama dia senang bahwa istrinya telah menemukan ayahnya. Ya, Richard, terima kasih sudah datang, kata Oliver mengulurkan tangannya dan menjabatnya. Aku tidak percaya kita akhirnya menemukannya. Richard kagum melihat istrinya memeluk ayahnya dan menangis dalam pelukannya. Ini gila, tapi aku senang bisa membantu. Tapi aku penasaran, bukankah kamu bisa menelpon polisi? Oliver bertanya-tanya, berusaha untuk tidak terdengar menghakimi. Aku tahu, kedengarannya gila, bahkan bagiku. Aku bertemu Fiona bertahun-tahun setelah kecelakaannya. Dia bahkan tidak ingat memiliki ayah dan keluarga manapun. Tapi dia terganggu oleh naluri ini. Dia mengatakan kepadaku bahwa rasanya seperti lupa untuk balik ke dapur atau mematikan keran air. Jadi dia mulai pergi terapi dan memulihkan beberapa ingatannya. Jelas Richard lebih teliti. Kami mulai melihat langsung, tapi sepertinya tidak ada yang tahu apa-apa. Itu liar, kami membutuhkan sistem yang lebih baik untuk orang tua kita, kata Oliver dan memberitahu Richard apa yang dia ketahui tentang kehidupan Tuan Parkins di jalan. Aku setuju, aku hanya senang kita menemukannya hidup. Aku khawatir dia akan menyalahkan dirinya sendiri jika sesuatu terjadi padanya, lanjut Richard. Izinkan saya menanyakan sesuatu kepada Anda. Apa yang membuat Anda mengunggah postingan itu? Saya melihatnya untuk pertama kalinya kemarin. Saya baru menyadari mengapa ceritanya memanggil saya sebenarnya. Nenek saya menderita Alzheimer dan suatu hari dia menghilang begitu saja dari rumah kami. Kami mencarinya dan tidak pernah ada hasil. Dia tidak pernah ditemukan dan polisi menyuruh kami untuk menyerah.
Itu menghancurkan hati ibu saya, ungkap Oliver menjadi emosional. Bibi Richard menipis dan dia menepuk bahu Oliver. Terima kasih, katanya emosional dan mereka mendorong kursi roda Tuan Parkin ke mobil. Richard dan Fiona membawanya ke Nevada bersama mereka. Oliver meminta pelayan restoran untuk memberi mereka nomor panti jompo sehingga mereka bisa menyelesaikan semuanya. Setidaknya cerita Tuan Parkins berakhir bahagia. Dia hanya berharap bahwa setiap keluarga lain dapat memilikinya juga. Nah, apa yang bisa kita pelajari dari cerita ini? 1. Bantu siapapun jika Anda memiliki kapasitas. Meskipun Oliver menemukan bahwa beberapa orang merawat Tuan Parkins, dia masih memutuskan untuk menulis postingan di Facebook untuk menemukan keluarganya. 2. Jangan menilai orang sebelum Anda mengetahui keseluruhan cerita. Oliver mengira putri Tuan Parkins telah meninggalkannya, tetapi dia tidak tahu yang sebenarnya. Sangat penting untuk mengetahui semua detail sebelum melompat ke kesimpulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat.